Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Rizka Anggi, pengampu guru Bahasa Indonesia. Silakan kalian bisa memanggil nama saya dengan Ibu Anggi. Pada materi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis isi dan kebahasaan teks laporan hasil observasi khusus untuk kelas 10 virtual. Baik anak-anakku, mohon video pembelajaran ini disimak dengan baik-baik. Untuk materi ini yaitu KD 3.2, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Indikator atau tujuan pembelajarannya yaitu pada indikator pengetahuan, siswa mampu menjelaskan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan indikator sikap, siswa mampu menentukan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan indikator keterampilan, siswa mampu menganalisis teks laporan hasil observasi berdasarkan isi dan aspek kebahasaan. Nah, anak-anakku, sekarang apa yang kalian ketahui tentang teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Pengamatan di sini dapat dilakukan terhadap sebuah objek atau tempat, benda, ataupun suatu penelitian. Nah, sekarang kita memasuki unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan sendiri ada 4. Yang pertama yaitu kata serta frasa verba dan nomina. Kedua, afiksasi. Ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Berikut penjelasan dari masing-masing unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pertama, kata serta frasa verba dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba, yaitu kata kerja. Dan yang kedua, nomina, yaitu kata benda. Apa itu nomina? Nomina adalah kata benda atau kata yang menunjukkan suatu benda. Contoh di sini ada kata wayang. Nah, frasa pada kata wayang bisa lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, penggunaan bahan wayang. Nah, di sini yang menunjukkan nomina pada frasa yaitu kata wayang. Berikutnya kata verba. Kata verba adalah kata kerja atau kata yang menggambarkan aktivitas atau pekerjaan. Salah satu contoh kata verba menetapkan adalah disesuaikan, dibuat, berarti. Dan masih banyak contoh lain yang menunjukkan kata verba. Semisal menulis, itu kata kerja atau kata verba. Membaca, memakan, dan lain-lain. Perbedaan antara kata dan frasa. Kata ialah berbentuk morfem atau morfem bebas. Satuan bahasa terkecil dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Sedangkan
Frasa ialah gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi, hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predikat. Unsur kebahasaan yang kedua adalah afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan atau pengulangan. Sedangkan kata bentukan adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Berikut proses afiksasi pada sebuah kata dasar. Kata dasar yang mendapatkan imbuhan me, en, be, er, di, ter, ke, dan an, yaitu menjadi sebuah kata verba. Sedangkan kata dasar yang mendapatkan imbuhan pe, en, pe, er, an, ke, dan an menjadi sebuah kata nomina. Di sini bisa menjadi sebuah ciri-ciri untuk kalian bisa menentukan mana yang merupakan kata verba atau kata nomina. Jadi, sebuah kata yang mendapatkan proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Satu contoh, minum merupakan jenis verba. Ketika mendapatkan imbuhan an, itu menjadi minuman. Minuman itu adalah suatu benda, jadi masuk dalam kategori jenis kata nomina. Berikut merupakan contoh afiksasi. Saya sampaikan poin pertama saja. Untuk yang pertama, kata dasar gigit. Nah, mendapatkan imbuhan me dan en. Nah, di sini menjadi menggigit. Menggigit itu merupakan jenis kata verba karena mendapatkan imbuhan me dan en. Silakan contoh afiksasi untuk nomor 2 dan nomor 6 bisa kalian baca sendiri. Unsur kebahasaan yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses atau aktivitas. Ciri dalam kalimat definisi di sini sering menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, yaitu. Sedangkan untuk kalimat deskripsi adalah kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Untuk ciri-ciri kalimat deskripsi yaitu sifat-sifat itu berupa ukuran, warna, rasa, atau sifat fisik lainnya. Berikut contoh kalimat definisi. Yang pertama, wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Pada kalimat ini menggunakan konjungsi adalah. Jadi merupakan ciri kalimat definisi, menggambarkan secara umum wayang wong. Kemudian untuk contoh kalimat deskripsi, wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrag, seperti gagrag Kasunan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Pada kalimat di sini yang merupakan sifat dari kalimat deskripsi adalah kata terdiri atas. Nah, di sini menggambarkan tentang
sebuah jenis dari wayang purwa. Unsur kebahasaan yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Kalimat simpleks ini biasanya disebut dengan kalimat tunggal. Sedangkan kalimat kompleks, kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks ini biasanya disebut dengan kalimat majemuk. Perhatikan contoh kalimat simpleks di bawah ini. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada di sini menduduki sebagai predikat, beragam jenis topeng menduduki sebagai subjek. Di museum ini menunjukkan keterangan tempat. Yang B, kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar itu merupakan subjek, ialah predikat, hewan unik merupakan pelengkap. Yang C, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Wayang di sini adalah subjek, berbentuk itu predikat. Pipih objek, seperti wayang kulit yaitu keterangan. Pada kalimat ini, ciri kalimat simpleks hanya memiliki subjek dan predikat. Selanjutnya, contoh kalimat kompleks setara. Kalimat A, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Dalam budaya modern ini, keterangan wayang menduduki sebagai subjek, berfungsi predikat, menghibur pelengkap, dan merupakan konjungsi mendidik pelengkap. Kalimat yang B, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Kelelawar menduduki subjek, aktif menduduki sebagai predikat pada malam hari, keterangan waktu, tetapi konjungsi tidur predikat pada siang hari, keterangan. Ciri kalimat kompleks setara terdapat pada konjungsi di dalam kalimatnya, yakni pada kalimat A, konjungsinya adalah dan kalimat B, konjungsinya adalah tetapi. Demikianlah materi hari ini. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian, ada penugasan pertama. Tuliskan di buku tugas kalian. Cari 5 kata verba atau kata kerja dan 5 kata nomina atau kata benda. Selanjutnya, buatlah contoh afiksasi dengan dibuat tabel menggunakan kata dasar getar, terbang, hisap, gambar, dan baju. Untuk contoh tabel afiksasi yaitu seperti inilah contoh tabel afiksasi yang nanti kalian buat. Untuk penugasan, silakan tulis tangan, lalu fotokan hasil pekerjaan kalian dan kirimkan ke Google Classroom Bahasa Indonesia. Jika ada beberapa pertanyaan atau belum paham, bisa tanyakan langsung ke Ibu Anggi. Baik anak-anakku, sekian pembelajaran daring hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan video atau pembelajaran virtual berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.